saham konglomerasi semua Hmm. yang end goal-nya adalah ingin masuk ke MSCI. Tiba-tiba sekarang harapannya itu runtuh karena ada freeze dari MSCI-nya sendiri. Cuma sekarang bentar lagi akan mulai masuk ke bulan Mei kan. Dan sepertinya orang-orang juga udah pada nungguin semua untuk announcement MSCI selanjutnya seperti apa. Kemarin MSCI udah sempat ngomong bahwa untuk sekarang indeks kita masih belum bisa di-freeze. Masih belum bisa di-unfreeze, cuma udah ada beberapa langkah yang diambil sama OJK dan BEI yang sepertinya udah meningkatkan transparansi kita ke depannya. Jadi seharusnya di bulan Mei kita bisa expect bahwa MSCI akan unfreeze, dan kalau misalnya mereka udah puas dengan transparansi kita, seharusnya juga udah bisa mulai inclusion dan exclusion lagi sih seperti Artinya biasanya. harapan kita sangat besar sekali ya dengan langkah MSCI yang untuk membuka kembali atau unfreeze dari beberapa saham Indonesia ya. Benar. Tapi kalau misalkan kita lihat nih, brand sama DSSA udah dikeluarkan karena termasuk dalam kelompok HSC. Ya. Nah, bagi dua saham tersebut, apa langkah yang bisa mereka buat, atau mungkin ada saran untuk investor untuk ketika dua saham ini keluar dari MSCI Index? Ketika ada exclusion dari MSCI Index, sudah pasti yang pertama kan foreign outflow-nya itu akan sangat-sangat besar. Cuma kita juga harus take note bahwa walaupun saham-saham konglomerasi ini kadang dipandang sebelah mata, sebenarnya mereka itu kan juga ada real bisnisnya kan, dan itu kadang-kadang suka di-ignore sama masyarakat. Karena mereka terlalu fokus kepada konglomerasi ini image-nya valuasinya sangat-sangat tinggi gitu kan. Lalu ternyata free float-nya nggak sebesar yang kita kira, jadi kalau masuk pun nggak bisa masuk gede gitu. Tapi yang bisa kita take note adalah ketika ada foreign outflow, ketika mereka dikeluarin dari MSCI, kemungkinan besar mereka itu akan overshoot ke bawah harganya. Jadi mereka akan ada tekanan jual yang nggak wajar, dan itu mungkin bisa jadi kesempatan untuk kita untuk nampungin saham-saham ini di harga yang relatif murah gitu. Dan tentunya kita harus lihat juga apakah ini foreign outflow-nya banjirnya ke full investor retail atau justru ada institusi atau smart money yang biasanya nampungin saham-saham tersebut. Ketika ada presence mereka, bisa lah kita baru ngekorin. Oke, kalau misalkan kita lihat kan juga kemarin ya turunnya lumayan dalam juga ya brand dengan DSSA. Tapi kalau secara potensi dua saham ini, apakah masih potensial mungkin di mata Mas Emil sendiri, atau mungkin emang saatnya mereka ya udah down gitu? Potensinya selalu ada ya, karena ketika semua orang udah berpikir ini saham udah pasti nggak kemana-mana, biasanya justru itu adalah momen di mana sahamnya bentar lagi akan meledak gitu. Jadi kedepannya pasti akan ada opportunity lagi di saham-saham ini. Cuma untuk short termnya sekarang kan udah pasti akan ketekan dulu kan, karena memang dari sisi regulasi belum comply, mulai dari itu free float 15% gitu kan, terus masuk ke high concentration list pula. Jadi kedepannya emiten-emiten ini akan butuh waktu lah untuk ngerapihin dari sisi strukturnya seperti apa. Apakah mereka akan raise issue untuk nambahin free float-nya atau gimana? Berarti harus melakukan sejumlah langkah ya, right issue atau mungkin private placement ya, di mana mereka harus membuka lagi lebih luas agar free float-nya lebih banyak lagi gitu ya. Betul sekali. Ini emang cukup sedikit banget sih, tapi kalau misalkan untuk investor sendiri, kalau misalkan dari pandangan investor ya, dengan kebijakan rebalancing dari MSCI dan upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia, apakah ini ruang transparansi udah mulai terbuka di pasar modal Indonesia? Menurut saya sih udah ya Mas, udah mulai. Udah mulai kelihatan ya? Iya, karena dalam waktu yang sangat singkat OJK BEI itu kan ngeluarin beberapa data, mulai dari kepemilikan di atas 1%, habis itu juga beberapa tipe subinvestor dibuka gitu kan. Jadinya itu cuma dilakuin dalam 1 atau 2 bulan setelah MSCI itu nge-freeze indeks kita kalau nggak salah. Jadi kedepannya sebenarnya saya sendiri cukup optimis untuk langkah-langkah yang diambil OJK BEI ini akan mencukupi, akan memuaskan MSCI lah. Dan kedepannya untuk transparansinya sendiri sebenarnya ini kan juga hal yang bagus ya. Ini adalah walaupun kesannya di awal mungkin kayak wah MSCI jahat banget gitu mungkin. Kayak nge-freeze indeks kita jadi bobrok langsung gitu kan. Tapi sebenarnya kedepannya ini adalah sesuatu yang positif kalau misalnya kita pengen dianggap serius di mata investor asing yang sangat-sangat besar gitu kan. Kalau misalnya kita udah bisa comply ke isu transparansi mereka, kedepannya pasti demand dan juga inflow ke IHSG itu akan jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Dan kalau misalnya kita belum bisa menepati hal tersebut, kita nggak akan melihat
konsisten inflow asing itu ke IHSG akan sangat-sangat sulit ya. Berarti kita masih berharap banget ya inflow asing kembali lagi ke Indonesia ya. Iya. Kemarin juga outflow-nya juga lumayan tinggi. Betul. Apalagi BBCA kemarin banyak yang dibuang sama investor asing. Yes, hari Jumat terakhir aja udah 2 triliun sendiri kan Iya, 2 BCA-nya. triliun sendiri Jumat Iya. kemarin. Nah, kalau misalkan di hari ini sendiri potensi untuk saham-saham perbankan emang masih ada potensial untuk mengalami tertekan untuk hari ini sampai dengan ya hari ini dengan tapping di hari Senin ini ya, Senin Ya. tanggal 27. Nah, kira-kira dalam sepekan depan saham-saham itu masih ada potensial nggak sih? Saham-saham banking ini lumayan concerning sebenarnya Mas menurut aku. Karena yang pertama saham BCA dulu deh. BCA itu sekarang udah gerak di kepala 5 lagi. Dan kemarin itu dia udah tembus titik support kuatnya dengan volume yang sangat-sangat tinggi. Dan ini buangan dari asing semua kan di hari Jumat. Ini adalah menurut aku BCA bisa dijadiin salah satu indikator di mana ini menggambarkan sebenarnya investor confidence terhadap indeks kita sendiri itu seperti apa gitu. Ketika BCA-nya drop segitu besarnya dengan volume yang sangat-sangat tinggi, itu kan ngegambarin bahwa ada sesuatu yang salah nih sama bursa kita. Karena memang dari dulu adalah BCA itu primadona dari indeks kita kan, yang bisnisnya paling bagus, selalu uptrend, nggak pernah jebol, dan paling ya secara profits juga growth gitu kan paling oke lah untuk blue chip gitu. Jadi untuk BCA dan banking-banking lainnya juga, walaupun data terakhir yang aku lihat adalah growth-nya sebenarnya di atas ekspektasi, bisnisnya juga bagus, tapi ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi juga, mulai dari rupiah, tekanan fiskal, lalu belum juga ada lagi dari tekanan eksternal perang gitu kan. Jadi beberapa hal ini adalah hal-hal moving parts yang terlalu banyak sehingga investor asing sepertinya lagi nggak terlalu agresif untuk di emerging market secara menyeluruh. Jadinya bukan Indonesia aja sebenarnya yang kena. Jadi menyeluruh ke emerging markets dan Indonesia menjadi salah satu yang paling deres nih outflow-nya kebetulan. Ini menarik nih kan kita masih mengalami tekanan hebat dari luar, dari eksternal, dari internal. Eksternal itu tadi kan sudah disebutkan perang, terus dari internal juga ada rupiah yang masih terus melemah. Nah, kalau dalam kita bicara sektor apa misalkan yang masih berpeluang untuk menghadapi situasi dan kondisi global saat ini? Untuk sektor kita yang paling oke sekarang tentunya masih di komoditas ya, karena kita adalah negara eksporter komoditas salah satunya terbesar gitu kan. Mau itu mulai dari minyak, minyak sebenarnya kita net import sekarang, tapi kita bisa capitalize untuk kenaikan harga oil juga kan di sektornya. Lalu ada sawit, batu bara, nikel segala macam. Itu semuanya masih cukup menarik menurut saya sekarang Mas. Cuma yang saya sekarang lagi perhatiin banget itu sekarang sektor WTE. WTE ya? Iya, karena dari sektor WTE-nya sendiri ini banyak company-company yang melakukan corporate action, mulai itu dari rights issue kah, atau ada juga yang diinjek aset. Banyak sekali hal-hal seperti ini yang masih belum terrealisasikan.